Kalau sahabat tidak ada ya secara otomatis akan kena tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, di siang ini kita akan sharing berkaitan surat edaran yang telah dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur tadi malam. Nah, di situ ada beberapa poin-poin yang sahabat harus perhatikan bagi sahabat yang akan berwisata ke Malaysia. Oke, sebelum kita masuk ke informasinya, saya akan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang tadi malam KBRI Kuala Lumpur telah mengeluarkan surat edaran bahwasanya di situ ada beberapa poin-poin yang sahabat harus perhatikan bagi calon wisatawan dari Indonesia yang akan masuk ke Malaysia. Karena nanti kalau sahabat tidak memahaminya, pastinya nanti sahabat akan kena tolak di pintu masuk di Malaysia. Dalam artian di Bandara Malaysia ataupun setibanya di pelabuhan di Malaysia. Nah, di situ ada beberapa poin yang sahabat harus perhatikan agar nanti ke depannya tidak kena tolak di pintu masuk. Di antara salah satunya adalah yang mengakibatkan kena tolak yaitu tidak memiliki bekal uang yang cukup. Nah, untuk di bagian ini, sebelum ini memang ada ketentuan bahwasanya untuk calon wisatawan yang akan masuk ke Malaysia di situ kurang lebih harus mempunyai uang RM Rp2.000 yang selalu disebut sebagai uang tunjuk. Itu untuk poin yang pertama. Nah, untuk di poin kedua ini bagi wisatawan yang betul-betul berwisata pastinya di situ akan bisa menunjukkan bukti hotel ataupun nanti di mana sahabat akan tinggal selama di Malaysia. Dan untuk di poin yang selanjutnya yaitu tidak memiliki tiket pulang dan balik. Karena memang untuk ketentuan seseorang akan berwisata ke Malaysia di situ diharuskan mempunyai tiket PP pulang pergi. Itu kalau tidak mempunyai PP secara otomatis nanti akan kena tolak juga. Nah, untuk di poin keempat ini adalah seseorang itu sebelumnya belum pernah bermasalah berkaitan dokumen keimigrasian. Dalam artian ya seseorang itu belum terkena blacklist. Nah, untuk di bagian blacklist ini yang mengakibatkan biasanya adalah satu, mengikuti program pemutihan, rekalibrasi ataupun back for good dan sebagainya, ataupun yang kedua lari majikan dan sebagainya, ataupun yang ketiga pernah dideportasi ataupun pernah ilegal di negara ini. Itu nanti akan datang kalau sahabat pernah melakukan yang saya sebutkan tadi, secara otomatis nanti akan kena tolak. Nah, untuk yang selanjutnya di situ ditulis tidak memiliki asuransi kesehatan. Itu untuk di edaran yang telah dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur. Nah, untuk di poin yang terakhir yaitu masuk tidak melalui transportasi yang resmi. Dalam artian ya masuk melalui jalan yang tidak salah, kurang lebih seperti itu. Kalau masuk secara resmi ya melalui bandara ataupun sahabat yang nanti akan masuk melalui jalur laut ya akan masuk melalui pelabuhan, ataupun sahabat nanti yang masuk melalui sempadan ya melalui sempadan, seperti itu. Nah, untuk di pembahasan yang selanjutnya yaitu berkaitan untuk sahabat TKI resmi yang cuti di saat ini kalau mau ingin masuk ke Malaysia lagi apa yang harus dipersediakan. Di surat edaran itu juga tertulis secara jelas. Yang pastinya nomor satu yaitu permit kerja masih hidup. Itu adalah SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia. Dan yang kedua di saat ini untuk seseorang yang akan masuk baik yang PR ataupun yang ada permit kerja ataupun orang yang melancong dari luar negara, kalau mau ingin memasuki Malaysia di situ diharuskan menginstal, mendaftar aplikasi My Sejahtera dan di situ mengisi borang pra keberangkatan. Itu adalah syarat yang mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Kalau sahabat tidak ada ya secara otomatis akan kena tolak dan tidak bisa masuk ke negara Malaysia. Oke, itu saja yang bisa saya share siang ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat dan pastinya selalu patuhi SOP dan selalu jaga kesehatan. Dan mohon maaf di video ini memang ada suara latar krek-krek di belakang karena tetangga sebelah sedang melakukan perbaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye-bye.